Di setiap hembusan angin dan gemericik air sungai, alam sebenarnya sedang bercerita. Ia berbisik tentang keseimbangan, tentang janji lama antara manusia dan bumi tempat mereka berpijak. Namun, seringkali manusia lupa mendengarkan. Mereka hanya melihat pepohonan sebagai kayu, sungai sebagai air, dan hewan sebagai makhluk tak berdaya. Dongeng ini lahir dari kerinduan akan kisah-kisah yang membuat kita kembali menunduk dan mendengar suara alam. Kisah seorang anak desa bernama Arga yang keberaniannya menembus batas ketakutan dan prasangka hingga menemukan sahabat sejatinya. Bukan dari kalangan manusia, melainkan dari penjaga tua hutan rimba. Sahabat dari hutan rimba. Di sebuah lembah hijau yang dikelilingi pegunungan, hiduplah sebuah desa kecil bernama Sungai Jernih. Penduduknya hidup dari hasil sawah dan sungai yang mengalir di tepi hutan rimba. Hutan itu begitu lebat, pepohonannya menjulang tinggi, dan burung-burung bernyanyi setiap pagi. Namun, tak ada satupun warga desa yang berani masuk terlalu dalam. Sejak dahulu, para tetua selalu berpesan, jangan dekati tengah hutan. Di sana bersemayam makhluk tua penjaga sungai, seekor ular raksasa bernama Seraya, pemakan manusia yang melanggar batas. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita itu. Mereka menganggap hutan sebagai tempat misterius yang harus dijauhi. Tapi tidak dengan Arga, anak laki-laki berusia 10 tahun yang tinggal di pinggir desa. Arga berbeda. Ia sangat mencintai alam. Sejak kecil, ia suka duduk di bawah pohon besar sambil mendengarkan suara angin dan gemericik air. Kadang ia berbicara sendiri dengan burung atau memberi makan ikan di sungai kecil belakang rumahnya. Ibunya sering menegur, "Arga, jangan terlalu dekat ke hutan. Kau tahu apa kata orang tua-tua? Ada ular raksasa di sana." Arga hanya tersenyum. "Ibu, kalau ada ular besar, mungkin dia cuma kesepian. Tidak semua makhluk ingin menyakiti kan?" Ibunya hanya menggeleng, menganggap anaknya terlalu polos. Suatu malam, saat bulan bundar menggantung tinggi, Arga mendengar sesuatu yang aneh. Dari arah hutan terdengar suara seperti nyanyian. Bukan suara manusia, tapi lembut seperti bisikan air. Lagu itu begitu indah membuat bulu kuduk berdiri, tapi sekaligus menenangkan hati. Setiap malam suara itu datang lagi. Arga mencoba bertanya kepada orang desa, namun mereka semua menolak bicara. "Itu suara Seraya, penjaga hutan," kata salah satu tetua. "Kalau kau terus mendengarnya, ia akan memanggilmu ke dalam hutan." Bukannya takut, Arga justru semakin penasaran. Hingga suatu pagi, saat ia sedang menimba air di sungai, ia melihat seekor ular kecil berwarna perak bergeletak di tepi batu. Salah satu sisiknya terluka, dan ular itu tampak lemah. Tanpa pikir panjang, Arga mengambil air dari kendi kecilnya dan membersihkan luka itu dengan lembut. "Jangan takut, aku tak akan menyakitimu," katanya pelan. Ular kecil itu menatapnya lama, lalu menjulurkan lidah seolah mengucap terima kasih. Arga tersenyum, meninggalkan ular itu di bawah sinar matahari agar kering. Namun ketika ia menoleh sekali lagi, ular kecil itu sudah tak ada. Hanya tersisa sisik perak berkilau di atas batu. Arga memungut sisik itu. Entah mengapa, benda itu terasa hangat, seperti denyut nadi. Keesokan harinya, Arga pergi ke hutan sendirian. Ia mengikuti aliran sungai yang menembus pepohonan rimbun. Suasana hutan begitu sunyi, tapi damai. Cahaya matahari menembus celah daun seperti serpihan emas. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Dari arah sungai muncul gelombang air yang bergerak melawan arus. Dan dari dalam air itu, seekor ular raksasa muncul perlahan. Tubuhnya panjang seperti batang pohon, sisiknya berkilau perak kehijauan. Matanya besar, tapi bukan tatapan buas, melainkan mata penuh rasa ingin tahu. Arga terpaku antara kagum dan takut. "Anak manusia," suara besar namun lembut terdengar di kepalanya. "Mengapa kau datang ke tempatku?" Arga menelan ludah. Aku ingin tahu siapa yang bernyanyi setiap malam. Dan aku ingin berterima kasih pada ular yang kutolong kemarin." Ular itu tersenyum, atau setidaknya terlihat seperti itu. "Akulah ular itu. Aku Seraya, penjaga sungai dan hutan ini. Sudah lama tak ada manusia yang berani menatap mataku tanpa rasa benci." Arga melangkah maju. "Kau tak menakutkan seperti cerita orang-orang desa." Seraya menatapnya dalam-dalam. "Cerita sering berubah menjadi ketakutan, nak. Dulu, aku melindungi desa kalian dari banjir dan penyakit. Tapi manusia berubah. Mereka menebang pohon, mencemari sungai,
Maka aku bersembunyi. Arga menunduk. Aku janji tak akan menyakiti hutanmu. Ular itu melingkarkan tubuhnya di sekeliling pohon besar, lalu menundukkan kepala. Baiklah, Arga. Mulai hari ini, kau sahabatku. Hari-hari berikutnya, Arga sering datang ke hutan. Ia dan Seraya berbincang setiap sore. Seraya mengajarinya banyak hal. Bahasa burung, cara mendengar langkah air, dan bagaimana memahami pesan angin. Arga merasa dunia hutan begitu hidup. Ia mendengar pepohonan berbicara dalam bisikan halus, dan batu-batu tua bergetar saat hujan turun. Namun, suatu sore, Arga mendengar kabar buruk. Warga desa berencana menebangi sebagian hutan untuk memperluas ladang padi. Kepala desa berkata tanahnya subur dan sungai besar akan mengalirkan air yang cukup. Arga gelisah. Ia tahu hutan itu rumah bagi banyak makhluk dan tempat tinggal Seraya. Keesokan harinya, ia berlari ke hutan mencari sahabatnya. Seraya, panggilnya. Ular raksasa itu muncul dari balik air. Aku sudah tahu, katanya sedih. Mereka akan menebang pepohonan suci. Bisa kau hentikan mereka? Seraya menatap jauh ke langit. Aku bisa, tapi dengan cara yang tak akan mereka pahami. Bila aku marah, sungai ini akan naik dan menenggelamkan desa. Aku tak ingin itu terjadi. Arga memegang sisik perak yang masih disimpannya di saku. Kalau begitu, biarkan aku yang mencoba berbicara dengan mereka. Arga berlari ke balai desa dan mencoba memperingatkan warga. Kalau hutan ditebang, sungai akan marah. Kita akan kebanjiran. Orang-orang hanya tertawa. Kau terlalu banyak dengar dongeng, Arga, kata kepala desa. Kami butuh lahan, anak-anak butuh makan, bukan cerita. Arga menatap mereka putus asa. Tak ada yang percaya. Malam itu, Seraya muncul di tepi hutan. Matanya berkilat seperti bara. Mereka tak mau berhenti. Arga, hutan ini menangis. Aku mendengar akar-akar terpotong dan burung-burung kehilangan sarang. Jangan lakukan apapun yang bisa menyakiti mereka, Seraya. Aku akan cari jalan. Tapi nasi sudah hampir menjadi bubur. Keesokan harinya, suara kapak dan gergaji menggema di seluruh tepi hutan. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Langit mendung, dan angin mulai kencang. Arga berlari ke arah hutan sambil berteriak meminta mereka berhenti. Tapi di saat itulah, kilat menyambar, dan dari dalam sungai terdengar raungan keras. Seraya muncul dalam bentuk aslinya yang agung. Tubuhnya berkilau di bawah hujan deras. Matanya seperti dua matahari kecil. Orang-orang desa berteriak ketakutan, menjatuhkan kapak, lalu berlarian. Tidak. Arga berlari ke tengah banjir menatap sahabatnya. Seraya, jangan marah. Mereka takut karena tak mengenalmu. Namun arus sungai mulai naik. Air bah meluap ke sawah, merendam separuh desa. Petir menyambar pohon, membuat api kecil di tepi ladang. Arga nekat naik ke batu besar di tengah arus. Ia menatap Seraya yang tubuhnya menggeliat seperti ombak perak. Kalau kau menghancurkan mereka, kau akan kehilangan satu-satunya sahabat yang percaya padamu. Suara itu menusuk hati Seraya. Air matanya setetes air perak, jatuh ke sungai. Seketika hujan berhenti dan arus sungai mereda. Keesokan paginya, langit cerah. Desa rusak parah, tapi tak ada korban jiwa. Orang-orang berkata itu mukjizat. Arga duduk di tepi sungai, menatap air yang kini mengalir tenang. Ia memanggil sahabatnya, tapi Seraya tak muncul. Hari berganti minggu, sungai menjadi jernih kembali, dan warga mulai menanam pohon di tepi hutan. Mereka sadar bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dijaga. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Arga melihat cahaya perak di bawah air. Ia menyelam dan menemukan batu kecil berbentuk sisik. Saat diangkat, terdengar bisikan lembut di telinganya. Aku tak pergi, Arga. Aku hanya tidur di dalam sungai, menjaga aliran kehidupan. Jika manusia kembali lupa, panggil namaku lewat air. Air mata Arga menetes. Ia tahu Seraya masih ada, tak lagi dalam wujud ular raksasa, melainkan sebagai roh penjaga sungai. Sejak hari itu, Arga tumbuh menjadi pemuda yang dihormati. Ia menjadi penghubung antara manusia dan alam. Setiap anak desa yang bermain di tepi sungai, ia ajari satu hal. Air ini punya sahabat. Jangan kotori, jangan sakiti. Karena di dalamnya ada api yang pernah menyelamatkan kita semua. Bertahun-tahun kemudian, ketika Arga sudah tua,
Desa Sumai jernih, makmur, dan damai. Setiap malam bulan purnama, orang-orang mendengar nyanyian lembut dari arah sungai. Anak-anak bertanya, "Suara siapa itu, kakek Arga?" Ia tersenyum dan menjawab, "Itu sahabat lamaku. Ia hanya sedang memastikan kita masih menjaga janji." Lalu Arga menatap air yang berkilau. Sekilas, ia melihat bayangan ular perak bergerak perlahan di dasar sungai, melingkar lembut seperti pelukan alam itu sendiri. Pesan moral: 1. Alam tidak pernah benar-benar diam. Ia berbicara melalui tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. 2. Ketakutan lahir dari ketidaktahuan, dan keberanian sejati muncul dari hati yang mau memahami. 3. Persahabatan sejati tidak membutuhkan bentuk yang sama, hanya hati yang saling percaya. Setiap dongeng menyimpan benih kebijaksanaan yang tumbuh di hati siapapun yang mau mendengarkannya. Kisah Arga dan Seraya mengingatkan kita bahwa persahabatan tak selalu hadir di antara sesama manusia. Kadang ia tumbuh dari rasa saling percaya antara manusia dan alam semesta. Hutan, sungai, dan langit bukan hanya latar kehidupan. Mereka adalah bagian dari kisah kita sendiri. Saat manusia menjaga alam, alam pun akan menjaga manusia. Namun ketika keserakahan menguasai hati, bencana bukan sekadar hukuman, melainkan panggilan agar kita kembali belajar mencinta. Mungkin di balik desir angin dan gemericik sungai yang kita dengar hari ini, masih ada bisikan lembut Seraya, memastikan bahwa manusia belum sepenuhnya melupakan janjinya. Dan siapa tahu di antara pepohonan dan aliran air itu, masih ada seorang anak kecil yang berani percaya, seperti Arga dulu. Karena dongeng ini tidak benar-benar berakhir.